Oke, welcome back to Airdrop Mantap Channel, bosku. Nah, khusus malam ini, admin ngupload 2 video ya, karena emang greget banget sama project satu ini. Udah dari kemarin-kemarin sih sebenarnya. Padahal FTM admin pribadi ya. Sebenarnya kemarin sempat beli kalau nggak salah, tapi admin trade-nya bukan di spot, tapi di future. Oke, sebelum lanjut, perlu di-note ya, ini bukan financial advice. Jadi kita harus DWR dulu karena kerugian dan keuntungan ditanggung masing-masing pribadi. Nah, sebenarnya menurut admin pribadi, FTM ini harusnya sebenarnya ini teaser ya sebenarnya. Sosok teaser, sosok dari future itu, sosok dari masa depan. Nah, untuk FTM pribadi kalau menurut admin, kita bisa lihat di sini di chartnya. Kita langsung ke chart sebentar. Ntar tiba-tiba ngomong ke arah yang lain kan, selewengan gitu. Nah, untuk technical rebound di bulan satu kemarin, bulan satu bulan 2 dia itu naik atau up sampai 0,6 plus. Nah, dari harga kemarin-kemarin itu bulan ya kita lihat 11 0,16. Coba kita bulutin ke 0,17. Ke 0,6 plus itu udah berapa kali loh? Bukan 2 kali lagi. Kayaknya 0,17 kali 4 82 0,68 ya. 3 kali lebih lah. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat penurunan ya kemarin-kemarin itu kalau nggak salah sampai 0, berapa itu. Coba kita ganti ke candlestick ya, jangan pakai line. Nah, low-nya di 0,1725. Terus sekarang harganya 0,3969. Kemarin-kemarin harganya di 0, topnya coba kita liatin high-nya 0, lah kok nggak bisa? Coba ya one 7 day coba 7 hari. Nah ini kemarin-kemarin high-nya di 0,4281. Coba kita hitung bentar. 0,17 tadi. Kita buletin ke 0,17 ya karena tadi dia tuh 0,1721. Biasanya admin tuh ngebuletinnya ke 0,18 kalau emang dekat-dekat ke 8. Karena ini dekatnya ke 7 jadi admin buletinnya ke 7. 0,17 kali 2 0,34 berarti kan. Nah, ini udah 2 kali plus naiknya. 2 kali plus. Tapi ingat biasanya altcoin itu biasanya naiknya lebih garang atau lebih tinggi daripada induknya gitu. Tapi turunnya juga lebih lebih dalam daripada induknya. Nah, by the way, altcoin ini high risk high return kalau kata orang ya. Kalau admin pribadi sih selama risk manajemennya aman ya bakal tetap aman, tetap aman. Kalau rugi ya tinggal di pojokan. Kidding. Nah, kita lihat di sini. Ingat, kalau kita ngeliatin satu project tuh nggak cuma ngeliatin chart atau harga apa segala macam kan. Kita liatin juga total supply, max supply, terus circulating supply. Untuk FTM sendiri, max supply-nya di 3,175 ya. 3 billion lebih, 3 miliar lebih FTM. Nah, untuk circulating-nya udah di 88,30%, percentage-nya. Terus untuk total circulating dari FTM-nya sendiri 2,8 billion plus. Nah, all time high FTM di tanggal 28 Oktober 2021. Kalau tulisannya di sini 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Di harga 3,48 USD. Dia masih turun 88,16%. Bisa kita lihat di sini all time low-nya 0,0019. Kita nggak bisa ngeliatin apa namanya harga launch-nya di sini ya. Coba admin cek ya di CEX ya. Harga launch-nya berapa?
Nah, kalau admin pribadi, kalau research masalah project gini, nggak cuma ngeliatin harga all time low loh. Biasanya admin ngeliatin harga harga launch, harga all time low, harga all time high. eh, Ngeliatin 3 harga itu khusus project yang udah launch, bukan project yang baru launch atau baru launch di tahun 2022 atau di bear market kemarin kayak yang admin sering bilang STG. Nah, coba kita lihat. FTM di sini harga launch-nya atau harga terbitnya 0,04. Kalau kita lihat di sini harga all time low-nya 0,0019. 0,0019, 0,002. Turun 5 kali lipat ya. Enggak, sorry. Kalau dari all time low ke harga launch ya, 0,002 lah, kita beliin jadi 0,002 ya. Ke 0,04 itu 5 kali loh. Berarti 5 kali lebih naiknya dari all time low ke harga launch doang. Tapi tetap untung gede sih menurut admin pribadi, walaupun kita beli di harga launch. Nah, all time high-nya di 3,48. Kalau ada pertanyaan, Min, bisa nggak kira-kira FTM balik ke harga all time high? Kalau untuk itu admin nggak bisa ngejamin, soalnya ada project yang tetap bisa ke all time high dari cycle sebelumnya, bahkan lebih lebih tinggi gitu, new all time high gitu dari cycle sebelumnya. Tapi ada juga project yang kayak eh, nggak bisa bikin all time high baru gitu, nggak bisa ke new all time high. Jadi kalian tetap harus riset pribadi, riset masing-masing tentang project-project tersebut. Nah, admin pribadi menyarankan untuk DCA. DCA itu apa, Min? DCA itu DCA. Sorry ya, admin di sini bukan kayak sok-sok ngajarin gitu. Admin juga pengalamannya baru 3 tahunan lah, 3 tahun lebih gitu. Nah, jadi admin hitungannya masih pemula menurut admin, dan admin pribadi harus masih banyak banyak belajar gitu. Nah, DCA itu apa, Min? DCA itu DCA. DCA itu apa? DCA itu dollar cost average, atau cara beli yang nyicil, atau enggak langsung ceplok sekali langsung banyak, tapi enggak nyicil. Misalnya kita punya duit 10 juta misalnya. Nah, bulan 10 juta itu mungkin untuk 10 bulan misalnya. Nah, bulan pertama sejuta, bulan kedua sejuta, bulan ketiga sejuta, kita beli rutin. Tiap bulan itu 1 juta gitu. Tiap bulan 10% dari total duit kita gitu. Nah, itu yang dinamakan DCA. Terus nggak cuma DCA, kita juga harus melakukan diversifikasi menurut admin pribadi. Kenapa, Min? Kenapa kita harus melakukan diversifikasi, dan diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu kita nggak cuman beli FTM gitu, kita beli kayak beli ETH, beli FTM, beli SHIB tadi, terus contoh ya beli LTC misalkan. Nah, sorry admin di sini bukan promo, tapi kayak ngasih contoh doang. Nah, kalau admin pribadi, Min, DCA nggak, Min? Admin pribadi DCA nggak ya? Kalau nggak salah udah beli sih, udah nggak ada cash lagi sih kayaknya. Nggak megang IDR gitu, nggak megang rupiah gitu. Nah, admin udah bisa dibilang udah dibeli semua kayaknya duitnya. Udah diputerin gitu. Nah, kayak gitulah mungkin. Terus admin itu nggak, Min, diversifikasi nggak? Oh, udah pasti. Pasti diversifikasi. Terus kalau ada pertanyaan lagi, Min, eh, portfolio admin itu, sorry ya, admin bukan sok pro, soalnya admin juga duitnya masih minim lah gitu. Nah, eh, oh apa tadi? Lupa. Nah, Min, admin diversifikasi nggak, Min? Udah pasti diversifikasi. Udah pasti, bosku. Kenapa? Karena kalau misalkan ini, nauzubillah min dzalik ya, misalkan projectnya si A misalnya, rakpul misalnya. Nah, bukan lu, tapi kita nggak bakal kerasa rugi banget kalau kita cuma naruh 10% dari total duit kita ya kan. Nah, anggaplah misalkan project A tadi rug pull, terus project A hilang gitu, nggak ada sisa lagi duit kita. Nah, kita masih ada
10% di project B, project C, project D, project E, project F gitu, dan project-project yang lain sampai dibagi ke 10 tadi misalnya sebenarnya kalau menurut orang 10 itu udah terlalu banyak. Kalau menurut admin pribadi banyak sih, karena cu cuman karena itu cuman contoh gitu ya, nggak apa-apa lah. Kalau admin pribadi paling 3 gitu, 4, mentok-mentok 5 lah paling, paling banyak. Sebenarnya kalau orang-orang atau analis-analis yang udah lama gitu, kayak yang emang udah pengalamannya banyak, pasti nyaraninnya tetap BTC sama ETH. Kalau menurut admin juga BTC sih, BTC kalau menurut admin. Kenapa? Karena dia tetap all time high dari tahun ke tahun, Bosku. Cuman karena BTC emang udah gede, market cap-nya emang karena top 1 gitu, emang induk dari semua project gitu. Acuan lah mungkin. Nah, dia kenaikannya nggak terlalu signifikan. Soalnya sorry, admin pribadi seneng yang kayak ngasah jantung gitu. Nah, semakin jantung kita olahraga, semakin sehat lah jantung kita. Kidding, kidding doang bosku. Tapi emang sih kalau kalau kalian misalnya kalau admin mau nyari aman gitu, ya tetap beli BTC. Tapi karena modal admin masih kecil gitu, admin beli altcoin yang kalau menurut admin high risk, high gain. Kalau menurut admin pribadi ya. Tapi tetap untuk pilihan altcoin ya tetap harus riset mendalam gitu. Nggak bisa sembarangan sembarangan beli. By the way, udah berapa lama sih admin ngoceh? Coba kita lihat. Udah 11 menit. Udah 11 menitan ngoceh. Oh iya, tagnya Phantom di sini kan platform, terus enterprise solution, terus DeFi. Sorry admin kebablasan tadi kemana-mana bahasannya. Nah, karena Phantom sendiri atau FTM sendiri DeFi, jadi untuk ngecek TVL dari Phantom tersebut, dari Project Phantom, admin biasanya pakai DeFi lama. TVL itu apa, Min? TVL itu total value lock. Di sini ada pilihan USD sama FTM. Jadi total value lock itu adalah berapa total USD yang di lock di DeFi tersebut, di project DeFi tersebut, kayak contoh di sini Phantom. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ya sempat naik dia, sempat muncul gitu total value lock-nya. Cuman dia turun terus tuh. Untuk sekarang mungkin udah mulai stagnan ya. Terus kalau kita lihat bukan cuma USD tapi FTM, nah FTM juga turun. Tapi kalau kita ngeliatin harganya di sini ya. Nah, di sini enaknya pakai garis sih sebenarnya, ganti ke garis ya. Nih, harganya mulai rebound sih sebenarnya. Berarti apa, Min? Berarti total value lock nggak mencerminkan harga, enggak. Harga itu nggak bergantung dari total value lock dong berarti. Mungkin karena emang udah waktunya rebound, jadi dia rebound. Karena mungkin turunnya udah dalam menurut para investor gitu. Jadi mereka beli gitu. Nah, terus ada nih pertanyaan misalkan, Min, kira-kira Phantom bisa ke harga berapa? Nah, karena kemarin udah turun dalamnya di 0,17, terus kalau dikaliin 2 udah 0,34, untuk sekarang menurut admin tetap harus hati-hati. Kalau misalkan emang udah untung ya bisa lah diambil keuntungannya, kayak dijual bertahap lah mungkin. Kalau masih naik ya alhamdulillah ya mungkin. Alhamdulillah kalau misalkan dia bisa ke 0,58 mungkin atau 0,6 gitu. Berapa kali lipat dari 0,17 tadi kan. Soalnya kalau kita ngeliatin Cardano, ADA, kalau nggak salah dia tuh kemarin nggak usah dibuka lah. Soalnya admin ingat. Soalnya admin mantau Cardano. Dari 0,22 dia rebound kemarin-kemarin 0,6 lebih atau 0, deket-deket 0,7, 0,64 kali ya. Ah buka. Kita lihat sini Cardano ya. Oh, nah. Tuh. Bagus banget caranya. Mucuk. Coba bayangin kalau FTM gitu.
Bayangin aja dulu ya kan. 0,22 kalau nggak salah di sini. Terus coba ganti candle. Ganti pakai candlestick, jangan pakai line. Di 7 day, di 7 hari. Oh, nih. High-nya di 0,64. Dari 0,22 ke 0,64. Dikaliin 3 berarti 0,66. Hampir 3 kali. Hampir 3 kali. BTC juga hampir 3 kali. Tapi ingat, biasanya alt harusnya lebih tinggi daripada BTC. Cuman kalau ada orang nanya, Min, ini bisa nggak sih ada alt season? Soalnya kan BTC udah naik gitu. Ada nggak sih kira-kira alt season? Ini admin bukannya sok pinter, bukannya mau matain semangat, pas segala macam. Tapi alt season biasanya muncul kalau BTC udah new all time high. Ingat, all time high baru kalau menurut admin pribadi. Kayak di tahun 2021 kan, dia muncul, terus dia stagnan, baru alt lebih tinggi lagi. Nah, gitu polanya. Tapi tetap biasanya BTC yang naik diiringi oleh alt yang naik. Jadi kalau ada alt yang lag gitu, yang lagging gitu, yang agak lama naiknya, mungkin kedepannya bakal naik. Mungkin ya. Admin juga udah apa namanya, rada-rada kesel nih ngeliatin STG belum naik-naik ya kan. Tapi santai lah. Ya biasa lah gitu, kayak apa namanya, harus sabar gitu kalau kata orang, kalau di dunia investasi gitu. Kayak kalau di dunia saham, sorry agak melenceng dikit, di dunia saham gitu. Cerita dari Lau Keng Hong gitu, banyak yang kita lihat di YouTube gitu ya. Dia beli kayak misalkan panin di harga murah gitu menurut dia. Nah, dia hold sampai sekarang loh. Kesabaran dia coba kita contohin ya. Tapi kita sabar, kita hold, kita juga harus nyari project yang bagus. Kita juga harus belajar dari dia gimana caranya nyari project-project yang bagus ke depannya. Nah, by the way di sini ada nggak sih penasaran ke project-project gaming? Admin liatin ada beberapa project gaming yang menarik menurut admin pribadi, dan emang ada satu yang paling menarik yang grafik gamenya bagus banget. Ini kalau dia ngeluncurin token, kayaknya kalau kalau tokennya belum naik tinggi ya, kayaknya kalau menurut admin pribadi, admin pengen beli ya. Nah, by the way kalau penasaran bisa komen di bawah ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Soalnya ini udah 17 menit nih. Nah, terus sebelum videonya ditutup, admin mau ngucapin makasih banget bagi yang udah nonton video admin. Terima kasih banget yang udah subscribe dan like. Dan untuk penonton baru atau penonton lama yang belum subscribe, bisa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang ke depannya. Tentu juga membantu admin dan supaya admin nambah semangat gitu nguploadnya. Nah, so thank you guys so much. See you guys on the next video.